Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita masuk dalam materi pertama dalam mata kuliah hukum pidana. Tentu sebelum kita berbicara banyak tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan perpidanaan, kita harus paham dan mengerti terlebih dahulu apa itu hukum pidana. Nah, dalam materi hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu hukum pidana. Nah, salah satu pakar hukum pidana, Simon, mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa atau pidana jika tidak ditaati. Yang kedua, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. Yang ketiga, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan atau penerapan pidana. Jadi, apa yang disampaikan oleh Simon ini adalah makna hukum pidana dalam arti luas. Jadi dalam arti luas, hukum pidana itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang beserta syarat-syarat penjatuhan dari pidana itu, termasuk juga mekanisme penerapan sanksi pidana tersebut. Nah, terkait dengan perbuatan yang dilarang dan syarat-syarat penjatuhan pidana ini disebut juga dengan hukum pidana material. Kemudian terkait dengan mekanisme penjatuhan dan penerapan pidana ini disebut dengan hukum pidana formil. Nah, berikutnya Prof. Edi Hiaric mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang dan diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak mematuhi, kemudian kapan dan dalam hal apa pidana itu dapat dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Jadi dari definisi yang disampaikan oleh Simons dan Prof. Edi Hiarit ini sebenarnya secara prinsipil tidak jauh berbeda gitu kan. Nah, yang merah yang saya beri tanda merah terkait dengan perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut itu disebut dengan hukum pidana material. Sementara terkait dengan dalam hal apa pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara, ini disebut dengan hukum pidana formil. Jadi terkait dengan mekanisme atau prosedur penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar undang-undang pidana itu disebut dengan hukum pidana formil. Nah, biasanya terkait dengan mekanisme atau prosedur penerapan sanksi pidana ini disebut juga dengan hukum acara pidana. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan sifat dan tempat hukum pidana. Nah, hukum pidana ini memiliki sifat yang khusus yang tidak sama dengan aspek bidang hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Nah, khusus hukum pidana ini memiliki sifat memaksa. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh aspek bidang hukum yang lain. Jadi hanya dimiliki oleh hukum pidana saja. Contoh misalnya ketika ada seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara 20 tahun misalnya oleh pengadilan, maka eksekusi pidana 20 tahun itu dipaksakan oleh negara terhadap orang yang melanggar norma hukum pidana. Jadi mau tidak mau orang itu harus menjalani masa pidana selama 20 tahun begitu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan tempat hukum pidana. Nah, hukum pidana kategorisasi hukum itu kan secara umum ada dua. Yang pertama adalah hukum privat, yang kedua adalah hukum publik. Nah, hukum pidana ini menempati posisi hukum publik, kan? Sama seperti hukum tata negara. Hukum perdata itu menempati hukum privat, gitu. Karena yang diatur adalah kepentingan pribadi seseorang. Sementara hukum pidana disebut sebagai hukum publik karena menyangkut kepentingan publik atau kepentingan masyarakat umum. Misalnya orang mencuri, ya, kalau orang yang mencuri kemudian pelaku dari tindak pidana pencurian itu tidak
dilaporkan itu mengganggu kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas misalnya. Nah, itu contoh sederhana mengapa hukum pidana itu berada pada posisi sebagai hukum publik. Kemudian terkait dengan pembagian hukum pidana. Nah, ada beberapa klasifikasi dari hukum pidana. Yang pertama adalah hukum pidana dalam keadaan diam dan bergerak, sebagaimana kolom yang saya warnai merah itu. Ya. Nah, hukum pidana dalam keadaan diam itu disebut dengan hukum pidana material, dan hukum pidana dalam keadaan bergerak itu disebut dengan hukum pidana formil. Gitu. Nah, kemudian tadi kan sudah saya sampaikan apa itu hukum pidana material dan apa itu hukum pidana formil. Nanti teman-teman bisa flashback lagi ya. Kemudian berikutnya adalah yang kuning ya, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Klasifikasi berikutnya itu juga dibagi dua, yaitu ius ponale dan ius ponendi. Nah, hukum pidana dalam arti objektif itu adalah ius ponale, dan hukum pidana dalam arti objektif adalah ius ponendi. Ya. Kemudian berikutnya adalah hukum pidana atas dasar pada siapa berlakunya. Itu juga dibagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ya, jadi ada hukum pidana umum, artinya hukum pidana ini, ketentuan dalam hukum pidana ini berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara hukum pidana khusus ini adalah hukum pidana yang mengatur delik-delik atau perbuatan tertentu, ya, atau ya, bisa juga mengatur orang yang memiliki kualifikasi dan kualitas tertentu gitu. Jadi hukum pidana khusus ini bisa dari aspek perbuatannya yang tertentu dan bisa dari aspek orangnya yang tertentu gitu. Contoh misalnya dari aspek perbuatannya yang tertentu adalah tindak pidana korupsi, itu yang tertentu. Kemudian kalau dari aspek orang yang tertentu adalah KUHP militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi KUHP militer itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang hanya berlaku untuk orang tertentu yang berkualifikasi militer gitu. Sementara hukum pidana umum itu adalah hukum pidana yang berlaku untuk masyarakat sipil pada umumnya. Kemudian pembagian berikutnya adalah hukum pidana atas dasar sumbernya. Juga dibagi dua, yaitu hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana di luar kodifikasi. Jadi hukum pidana kodifikasi contohnya adalah KUHP, ya, itu mengatur tentang hampir seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana diatur di situ. Sementara hukum pidana di luar kodifikasi itu adalah hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu gitu, ya, yang tidak diakomodir dalam hukum pidana kodifikasi. Contoh misalnya dalam hukum pidana kodifikasi itu mengatur tentang penganiayaan. Nah, di situ tidak dijelaskan definisi yuridis dari penganiayaan itu apa gitu. Nah, sementara dalam hukum pidana di luar kodifikasi, contohnya yang masih terkait dengan penganiayaan itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata ada berbagai bentuk atau jenis tindak pidana di dalamnya. Seperti misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, termasuk juga penelantaran dalam rumah tangga. Itu contohnya. Kemudian berikutnya, klasifikasi berikutnya dari hukum pidana itu adalah hukum pidana atas dasar bentuknya. Ini bisa hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Jadi hukum pidana tertulis itu meliputi tadi hukum pidana kodifikasi dan di luar kodifikasi, itu semuanya tertulis. Dan hukum pidana tidak tertulis itu contohnya adalah hukum pidana adat, ya, itu tidak tertulis pada umumnya yang berlaku pada masyarakat adat tertentu, ya, seperti misalnya pada masyarakat Baduy misalnya, atau masyarakat adat yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah hukum pidana atas dasar wilayah berlakunya hukum. Juga dibagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Dan hukum pidana umum ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di
wilayah suatu negara seperti Indonesia misalnya. Jadi KUHP itu berlaku secara general untuk semua masyarakat yang tinggal di Indonesia. Kemudian ada hukum pidana lokal. Ini hanya berlaku untuk wilayah tertentu seperti kabupaten, ya kan, kemudian provinsi, seperti peraturan-peraturan pidana yang dibuat oleh gubernur ataupun dibuat oleh pemerintah tingkat kabupaten, kota. Apa sih fungsi hukum pidana? Secara umum, fungsi hukum pidana itu sama dengan fungsi bidang hukum yang lain, yaitu mengatur dan menyelenggarakan hukum masyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Jadi ingin masyarakat itu teratur gitu kan. Kemudian berikutnya, secara khusus hukum pidana itu fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Jadi ketika ada kepentingan hukum masyarakat yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar kepentingan hukum masyarakat lainnya itu dapat dikenakan sanksi pidana, di mana sanksi pidana ini diketahui itu sifatnya lebih lebih menyengsarakan lah ya, dibandingkan dengan sanksi yang ada pada cabang hukum lainnya seperti hukum perdata dan lain sebagainya. Nah, tujuan hukum pidana itu apa? Ini ada dua. Kalau kita mengacu kepada ajaran klasik, tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kekuasaan negara. Artinya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu. Karena berdasarkan pengalaman ya, dari ajaran klasik bahwa adanya hukum pidana itu adalah untuk melindungi hak asasi masyarakat atau rakyat jelata dari perbuatan sewenang-wenang raja atau penguasa di suatu wilayah. Karena sanksi pidana pada waktu itu cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Orang yang mencuri, masyarakat atau rakyat jelata yang mencuri harta kekayaan raja atau keluarga raja ini diancam dengan pidana mati, sementara birokrat ya, atau orang-orang yang di kerajaan atau pejabat-pejabat penting di kerajaan ketika merampas harta rakyat ini sanksinya sangat ringan. Sehingga hukum pidana itu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu. Sementara menurut ajaran modern, hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat gitu. Jadi kita itu hidup di suatu negara ini pasti tidak lepas dari kepentingan kita sendiri ya. Kita memiliki hak ya, kita memiliki kewajiban dan sebagainya. Ketika hak kita itu diambil oleh orang lain, maka kita bisa menuntut ya, secara hukum ya, terutama dari aspek hukum pidana, agar orang yang mengambil hak kita itu tidak lagi sewenang-wenang terhadap kepentingan kita. Kemudian yang terakhir adalah sumber hukum pidana. Jadi kalau kita bicara tentang sumber hukum pidana, kita mengacu kepada dari mana hukum pidana itu kita bisa acu. Yang pertama adalah KUHP, yang kedua undang-undang pidana di luar KUHP, kemudian undang-undang non pidana, kemudian sumber hukum tidak tertulis atau hukum adat. Itu adalah sumber hukum pidana ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.